Ponsel di meja kerjaku bergetar tanpa henti. Notifikasi email, pesan dari manajer proyek, dan pengingat rapat Dewan Direksi beruntun masuk, membentuk lapisan polusi digital yang sudah menjadi bagian dari nafasku. Aku, Arini Wijaya, adalah wanita yang membangun imperium ini dari nol. Wijaya Group bukan sekadar nama, tapi darah, keringat, dan air mata. Di tengah lautan kesibukan itu, ada 2 pulau tempatku berlabuh. Bram, suamiku, dan Riana, sahabatku. Bram adalah pria yang kupercayai memegang salah satu anak perusahaan terbesar, Wijaya Property. Dia adalah citra suami sempurna. Tampan, karismatik, dan di mata keluarganya, dia adalah putra emas yang tak pernah salah langkah. Setiap pertemuan keluarga besar, ibunya tak pernah absen memujiku. Kau beruntung, Arini. Bram itu setia dan lurus. Dia penjaga moral keluarga. Aku hanya tersenyum. Tentu saja aku percaya. Akulah yang memberinya jabatan itu. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan kami. Lalu ada Riana. Sahabatku sejak zaman kuliah yang susah. Dulu kami berbagi mie instan di kamar kos sempit, sekarang dia berbagi ruang rapat mewah di kantor pusatku. Aku menariknya masuk ke perusahaan, menempatkannya sebagai manajer pengembangan bisnis. Dia adalah tangan kananku, orang yang paling tahu jadwalku, bahkan lebih baik dari asisten pribadiku. Rin, presentasi klien besok di Surabaya sudah siap, ujar Riana, masuk ke ruanganku tanpa mengetuk. Itulah keistimewaan yang kuberikan padanya. Bagus, Ri. Seperti biasa, aku andalkan kamu, ya, kataku, mata tak lepas dari layar laptop yang menampilkan angka-angka audit. Pastikan tim di sana siap. Aku sibuk sekali minggu ini, ada audit internal besar-besaran. Pasti, Rin. Kamu tenang saja. Aku berangkat besok pagi. Riana tersenyum, senyum yang selalu menenangkanku. Oh ya, tadi Mas Bram telepon ke ponselku. Katanya ponselmu sibuk terus. Dia cuma mau bilang dia mungkin pulang sedikit malam, ada dinner dengan klien penting. Aku mengangguk letih. Biasalah. Bilang padanya jangan lupa minum vitamin. Sudah kusampaikan, jawab Riana cepat. Aku pamit dulu, mau packing. Sepeninggal Riana, aku menyandarkan punggung ke kursi. Aku begitu sibuk membangun kerajaan ini, sampai-sampai aku mendelegasikan hal-hal kecil, seperti komunikasi dengan suamiku sendiri, kepada sahabatku. Tapi bukankah itu gunanya tim yang solid? Bram mengurus properti, Riana mengurus pengembangan bisnis, dan aku mengawasi semuanya dari atas. Kami adalah trio yang tak terkalahkan. Atau begitulah yang kupikir. Kecurigaan pertama datang bukan seperti petir, tapi seperti gerimis yang tak kunjung reda. 2 bulan lalu, Riana harus mengurus pembukaan lahan baru di Bali selama seminggu. Anehnya, Bram juga mendadak harus mengawasi proyek di lokasi yang berdekatan, padahal itu bukan wilayah kerjanya. Kebetulan saja, sayang, kata Bram saat itu, memijat bahuku. Ada vendor besar dari Singapura yang maunya ketemu di Bali. Sekalian aku cek progres Riana, biar kamu gak khawatir. Logis. Aku menerimanya. Sebulan lalu, Riana terbang ke Makassar untuk negosiasi. 3 hari kemudian, Bram menyusul. Alasannya, audit mendadak di kantor cabang Makassar. Dan sekarang, Riana akan ke Surabaya. Aku melihat kalender di meja Bram saat aku pulang semalam. Ada lingkaran merah di tanggal yang sama dengan keberangkatan Riana. Catatannya, meeting Kadin, SBY. Terlalu banyak kebetulan. Kesibukanku selama ini adalah tirai sempurna bagi mereka. Saat aku terbenam dalam tumpukan dokumen hingga larut malam, mereka punya waktu. Saat aku mempercayai Riana untuk menangani proyek di luar kota, aku memberinya tiket emas untuk bertemu suamiku jauh dari pengawasanku. Suamiku selalu menyusulnya. Mereka memanfaatkan kepercayaanku, kesibukanku, dan fasilitas perusahaan untuk merajut pengkhianatan. Malam itu, saat aku sendirian di rumah besar yang dingin, aku membiarkan diriku berhenti sejenak. Aku teringat sesuatu. Minggu lalu, Riana mengeluh mobil lamanya sering mogok. Aku berniat memberinya bonus akhir tahun untuk membeli mobil baru. Namun, 2 hari lalu, aku melihatnya di lobi parkir basement dengan sebuah sedan mewah Eropa keluaran terbaru.
Warnanya perak metalik, persis seperti yang pernah Bram tunjukkan di majalah otomotif dan berkata, "Keren, ya? Kapan-kapan kita harus beli ini." "Mobil baru, RI?" tanyaku saat kami di lift. Riana tampak sedikit gugup. "Oh, ini, haha, rezeki nomplok, Rin. Dapat warisan kecil dari paman jauh. Kubelikan mobil saja." Aku tersenyum, tapi hatiku tidak. Aku tahu persis kondisi keuangan keluarga Riana. Tidak ada paman jauh yang kaya raya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pukul 2 dini hari, aku membuka laptopku, bukan untuk bekerja. Aku membuka sistem keuangan internal perusahaan. Jantungku berdebar kencang. Aku bukan hanya CEO yang sibuk, aku adalah akuntan yang teliti. Aku mulai menelusuri aliran dana di anak perusahaan yang dipimpin Bram, Wijaya Property. Selama 1 jam, mataku menelusuri baris demi baris angka. Dan aku menemukannya. Ada pos anggaran, biaya konsultasi representasi yang membengkak gila-gilaan dalam 6 bulan terakhir. Angkanya miliaran rupiah. Dana itu dialihkan ke beberapa vendor fiktif yang setelah kutelusuri rekening tujuannya, mengarah pada sebuah rekening atas nama yang tidak kukenal. Tapi bukan itu yang membuatku mual. Aku melihat catatan transfer besar ke sebuah dealer mobil mewah 3 hari lalu. Jumlahnya persis harga sedan perak yang dikendarai Riana. Lalu aku menemukan pembayaran lunas untuk sebuah unit apartemen penthouse di kawasan elit Jakarta Selatan. Pembayaran itu dilakukan 2 bulan lalu, tepat setelah Riana dan Bram, kebetulan, bertemu di Bali. Bram tidak hanya selingkuh. Dia korupsi. Dia mencuri uang perusahaan, uangku, untuk membiayai wanita simpanannya, yang celakanya adalah sahabatku sendiri. Rasa lelahku lenyap, digantikan oleh amarah yang dingin dan membekukan. Mereka pikir aku bodoh? Mereka pikir kesibukanku membuatku buta? Mereka salah. Kesibukanku adalah caraku menguji kesetiaan mereka, dan mereka gagal total. Getaran ponsel di meja membuyarkanku. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Bram, tapi dari Riana. "Rin, aku sudah di bandara. Surabaya, Here Ikome. Doakan lancar ya. Kamu jangan terlalu lelah, jaga kesehatan." Aku menatap pesan itu. Senyum palsu di foto profilnya seolah mengejekku. Jawabanku singkat. "Pasti. Hati-hati di jalan." Aku kembali ke laptopku. Jariku bergerak lincah di atas keyboard. Ada proyek besar baru yang akan diluncurkan. Sebuah resor mewah di Kalimantan. Proyek ini sangat prestisius dan membutuhkan pengawasan penuh. Aku mengetik email, mengirimkannya kepada Riana dan Mencece Bram. Subjek, Proyek Strategis Kalimantan, penunjukan PIK. "Riana, mengingat kesuksesanmu menangani proyek luar kota, kamu secara resmi kutunjuk sebagai penanggung jawab penuh proyek resor Kalimantan. Kamu akan berangkat lusa dan menetap di sana selama beberapa minggu ke depan untuk persiapan awal." Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat untuk suamiku. "Bram, tolong pastikan semua legalitas lahan dari sisi Wijaya Property beres. Mungkin kamu perlu meninjau lokasinya juga bersama Riana untuk memastikan sinergi." Aku menekan tombol, kirim. Ini bukan lagi perjalanan bisnis biasa. Ini adalah jebakan yang baru saja kusiapkan. Aku akan mengirim mereka berdua ke pulau terpencil itu. Tapi kali ini, aku tidak akan sibuk. Aku akan menonton. Dan aku akan pastikan seluruh keluarga besar Bram yang selalu membanggakannya, serta seluruh jajaran direksi di kantor ini, akan ikut menonton pertunjukan akhir mereka. Permainan baru saja dimulai. Dan aku yang akan menentukan akhirnya. Email itu terkirim pukul 2.17 dini hari. Pukul 7.30, ponselku berdering. Nama, Riana, berpendar di layar. Aku menarik napas panjang, memasang topeng, Arini si sahabat baik, dan menggeser ikon hijau. "Rin, astaga, aku baru mendarat di Surabaya, buka email, dan Kalimantan? Proyek resor? Aku nggak tahu harus bilang apa." Suaranya terdengar gembira, sedikit terengah, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Tentu saja dia gembira. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena dengan siapa dia akan bekerja. "Selamat, RI," kataku dengan nada datar yang kuselipkan sedikit kehangatan palsu.
Proyek ini sangat penting bagi perusahaan. Aku tidak bisa mempercayakannya pada orang lain selain kamu. Kamu sudah membuktikan kinerjamu di Bali dan Makassar. Sengaja aku menyebutkan dua lokasi perselingkuhan mereka sebelumnya. Aku ingin tahu reaksinya. Ada jeda sepersekian detik. Tentu, Rin. Tentu saja. Aku tersanjung sekali. Dan Mas Bram juga akan ikut. Hanya untuk peninjauan awal, jawabku, seolah-olah itu adalah keputusan bisnis murni. Tim legal dan properti harus sinkron. Dia yang paling paham soal pembebasan lahan. Kamu tahu sendiri, aku sedang tenggelam dalam audit holding. Iya, aku paham. Kamu terlalu sibuk, katanya cepat. Oke, Rin. Aku selesaikan di Surabaya hari ini juga, besok aku langsung terbang kembali ke Jakarta untuk persiapan ke Kalimantan. Bagus. Lusa kalian berangkat. Tiket dan akomodasi sudah diurus. Akomodasi? Tentu. Kalian tidak akan menginap di hotel rilis. Aku sudah siapkan eksekutif guestou di lokasi proyek. Anggap saja itu fasilitas VVIP untuk kerja keras kalian, kataku, memutar pena di tanganku. Guestou yang sama yang baru saja kuhubungi tim itku untuk dipasang sistem keamanan baru pagi ini. Telepon ditutup. Riana pasti merasa di atas awan. Dia mendapatkan proyek bergengsi, fasilitas mewah, dan yang terpenting, waktu berdua yang didanai penuh oleh perusahaan bersama suamiku. 1 jam kemudian, Bram menelepon. Nadanya jauh lebih terkendali. Sayang, aku baru lihat email. Proyek Kalimantan? Bukankah itu terlalu mendadak? Bisnis bergerak cepat, Bram. Kamu tahu itu? Sahutku sambil menandatangani setumpuk dokumen. Tapi Riana yang memimpin? Apa dia sanggup? Ini proyek triliunan. Oh, jadi sekarang dia meragukan kemampuan kekasihnya? Pura-pura profesional. Dia sanggup karena dia belajar dari yang terbaik, kan? Termasuk dari kamu, sindirku halus. Sudahlah, Bram. Ini hanya beberapa minggu. Pastikan legalitasnya beres, lalu kamu bisa kembali. Aku butuh kamu di sana untuk memastikan tidak ada masalah lahan di kemudian hari. Jangan sampai ada biaya tak terduga lagi. Aku menekankan 2 kata terakhir. Aku tahu dia menangkap maksudku. Uang korupsi yang dia samarkan sebagai biaya tak terduga. Tentu, sayang. Apapun untuk perusahaan, jawabnya kaku. Aku akan siapkan timku. Tidak perlu, potongku cepat. Aku tidak mau ada banyak orang di lokasi sebelum konstruksi dimulai. Cukup kamu dan Riana. Tim intimu bisa berkoordinasi online dari Jakarta. Aku ingin laporan eksklusif hanya dari kalian berdua. Aku baru saja memotong semua kemungkinan pengalihan atau saksi mata yang bisa mereka bawa. Hanya mereka berdua. Di dalam sangkar yang sudah kusiapkan. Baik, Arini. Sesuai arahanmu. Dia menutup telepon. Aku membayangkan wajahnya. Pasti ada seringai puas di sana. Mereka berhasil mengelabuiku. Mereka pikir, aku adalah istri bodoh yang terlalu sibuk bekerja, yang dengan naifnya mengirim suami dan sahabatnya untuk berlibur romantis dengan kedok pekerjaan. Mereka salah besar. Aku segera memanggil Bima, kepala tim audit internal kepercayaanku. Bima adalah orang lama yang loyalitasnya hanya padaku, bukan pada perusahaan, dan jelas bukan pada Bram. Pak Bima, kataku begitu pintu ruanganku tertutup rapat. Saya butuh bantuan Anda. Ini sensitif. Siap, Bu Arini. Saya sudah memvalidasi temuan saya tadi malam. Ada kebocoran dana besar di Wijaya Property. Saya sudah melacak alirannya. Dana itu digunakan untuk pembelian aset pribadi. Mobil mewah, apartemen penthouse. Mata Bima membelalak, tapi dia tetap diam, menunggu. Pelakunya Bram. Bima menghela napas, tapi tidak tampak terkejut. Dia pasti sudah lama mencium sesuatu. Saya akan mengirim Bram dan Riana, manajer pengembangan bisnis, ke lokasi proyek baru kita di Kalimantan lusa. Saya butuh bukti absolut atas 2 hal. Pertama, konfirmasi verbal dari mereka tentang korupsi ini. Kedua, saya butuh bukti perselingkuhan mereka. Wajah Bima mengeras. Saya mengerti, Bu.
Tim IT sudah memasang penyadap dan kamera tersembunyi di eksekutif Guestou di sana pagi ini dengan alasan uji coba sistem keamanan. Tapi saya butuh Anda di lokasi. Saya tidak mau bergantung pada teknologi. Saya mau ada mata dan telinga saya di sana. Saya akan berangkat dengan penerbangan pertama besok pagi, Bu. Sebelum mereka tiba, kata Bima tegas. Bagus. Kendalikan semua feed kamera dan audio. Simpan rekamannya di server pribadi yang hanya kita berdua yang tahu. Saya mau rekaman full sejak mereka menginjakkan kaki di Guestou itu. Saya mau setiap percakapan mereka, terutama saat mereka merasa aman dan sendirian. Dan apa yang harus saya lakukan dengan bukti itu, Bu? Aku tersenyum, senyum yang tak pernah kulihat di cermin sebelumnya. Dingin dan tajam. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup kumpulkan. Saya akan menggunakannya untuk presentasi proyek 3 hari lagi. Presentasi proyek? Ya, saya akan mengundang seluruh jajaran direksi. Dan, aku berhenti sejenak, seluruh keluarga besar suami saya. Termasuk ibunya yang selalu membanggakan putranya yang setia itu. Bima mengangguk paham. Jebakan yang sempurna, Bu. Ini bukan jebakan, Pak Bima. Koreksiku. Ini adalah audit kinerja. Dan mereka berdua akan gagal dengan sangat spektakuler. 2 hari kemudian, aku mengantar mereka ke bandara. Pemandangan yang sangat memuakkan. Hati-hati ya, RI. Aku titip proyek itu padamu, kataku sambil memeluk Riana. Sahabatku. Pengkhianat. Pasti, Rin. Kamu tenang saja. Fokus saja sembuhkan dirimu dari kesibukan, katanya, tersenyum manis. Lalu aku beralih ke Bram. Aku membetulkan dasinya, merasakan detak jantungnya yang tenang. Dia pembohong yang hebat. Jaga dirimu, Mas. Jangan lupa vitaminmu, bisikku. Pasti, sayang. Begitu ini selesai, kita liburan, ya? Janjinya. Aku mengangguk. Tentu. Liburan panjang. Mereka berjalan beriringan menuju gerbang keberangkatan. Dari belakang, mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Riana menenteng tas mewah yang aku tahu dibeli dengan uangku. Bram menarik koper mahalnya, melambaikan tangan padaku sekali lagi. Aku melambai kembali, dengan senyum terlebar di wajahku. Begitu mobil mereka hilang dari pandangan, senyumku lenyap. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan singkat kepada Bima yang sudah berada di Kalimantan. Umpan sudah berangkat. Pastikan sangkarnya terkunci. Balasannya datang beberapa detik kemudian. Semua sistem aktif, Bu. Selamat menikmati pertunjukan. Aku kembali ke mobilku, bukan menuju kantor. Aku harus mampir ke butik. Aku perlu gaun terbaik untuk acara, presentasi proyek, lusa. Aku juga menelepon mertuaku. Halo, Ibu, sapaku dengan nada riang. Ibu apa kabar? Begini, aku punya kejutan besar untuk Ibu dan keluarga. Ini soal prestasi Mas Bram yang sangat luar biasa di perusahaan. Aku sudah pesankan tiket untuk Ibu dan seluruh keluarga ke Kalimantan lusa. Kita akan merayakannya di sana. Terdengar pekikan gembira di seberang telepon. Ibunya langsung memuji-muji Bram sebagai putra terbaik di dunia. Aku mendengarkannya dengan sabar. Iya, Ibu, dia memang luar biasa. Ibu harus lihat sendiri nanti. Ya, Ibu harus melihatnya. Mereka semua harus melihat betapa luar biasanya putra kesayangan mereka. Perjalanan udara selama 2 jam dari Jakarta terasa seperti liburan romantis bagi Bram dan Riana. Mereka tertawa, berbagi rencana, dan sesekali Riana menyandarkan kepalanya di bahu Bram, berbisik mesra. Mereka merasa aman. Mereka merasa menang. Arini, sang ratu es yang gila kerja, telah memberi mereka hadiah terbaik. Waktu berdua yang terisolasi dan dibiayai penuh. Eksekutif Guestou yang kusiapkan memang istimewa. Terletak di tepi sungai kecil yang jernih, dikelilingi hutan tropis yang masih perawan, bangunan itu adalah mahakarya arsitektur kayu dan kaca. Modern, mewah, dan yang terpenting, sangat terpencil. Mas, ini gila, desah Riana, melempar tas tangannya ke sofa beludru berwarna zamrud. Ini lebih mewah dari villa kita di Bali. Arini benar-benar tidak main-main dengan proyek ini.
Bram membuka kancing jasnya, menyeringai. Dia tidak main-main dengan proyeknya, tapi dia main-main dengan orang kepercayaannya. Dia melingkarkan lengan di pinggang Riana. Dia pikir kita akan sibuk mengukur tanah? Sayang, dia baru saja memberi kita bulan madu kedua. Bersulang untuk itu. Riana mengambil sebotol sampanye mahal dari pendingin yang sudah terisi penuh, semua bagian dari rencanaku. Sementara itu, sekitar 500 meter dari Guestow, di sebuah pos pemantau sederhana yang menyamar sebagai gardu teknisi, Bima duduk di depan deretan monitor. Headphone terpasang erat di telinganya. Dia menyaksikan tamu VVIP itu menuang sampanye. Setiap sudut ruang tamu, dapur, dan kamar tidur utama terekam dalam resolusi tinggi. Untuk Arini, kata Riana, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Suaranya jernih terdengar di telinga Bima. Si bodoh yang terlalu sibuk mengurus perusahaan, sampai lupa mengurus suaminya sendiri. Bram tertawa terbahak-bahak. SSH, jangan begitu. Kita harus berterima kasih padanya. Tanpa kesibukannya, aku tidak akan bisa mengalihkan sedikit dana untuk apartemen indah kita. Jari-jari Bima langsung menekan tombol rekam pada feed audio spesifik itu. Ini dia. Aku masih tidak percaya kamu berhasil, Mas, kata Riana, duduk di pangkuan Bram. Apartemen itu mobilnya aku merasa seperti ratu. Dan kamu memang pantas mendapatkannya, bisik Bram. Arini tidak akan pernah tahu. Dia terlalu sibuk dengan audit holding. Dia tidak akan punya waktu mengecek detail vendor-vendor fiktif yang kubuat di Wijaya Property. Dia hanya melihat angka akhir di laporan laba rugi. Selama aku bisa menyetor laba, dia pikir aku adalah suami pahlawan. Kamu memang pahlawanku, Riana menciumnya. Setelah ini, apa lagi? Proyek Kalimantan ini pasti anggarannya besar sekali. Cukup untuk mungkin rumah di Singapura? Kita lihat saja, kata Bram. Fokus kita sekarang adalah menikmati fasilitas ini. Arini memberi kita seminggu di surga. Kita manfaatkan. Percakapan mereka beralih menjadi lebih intim. Bima mengalihkan pandangannya dari monitor utama, fokus pada rekaman audio dan transkrip yang berjalan otomatis di layar sebelahnya. Dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk bagian pertama, pengakuan korupsi, lengkap dengan motif dan metode. Malam itu, di Jakarta, aku sedang duduk di ruang kerjaku yang gelap. Aku tidak pulang. Aku menunggu. Tepat pukul 9 malam, sebuah notifikasi aman masuk ke laptopku. Bima telah mengunggah rekaman hari pertama. Judul filenya, Bukti_korupsi_pengakuan MP4. Dengan tangan yang stabil, aku mengeklik, unduh. Aku memasang headphoneku. Aku mendengarkan semuanya. Aku mendengarkan suara sahabatku menyebutku, si bodoh. Aku mendengarkan suara suamiku menertawakan kepercayaanku. Aku mendengarkan mereka merencanakan pencurian berikutnya. Aku mendengarkan mereka membanggakan mobil dan apartemen yang mereka dapatkan dari keringatku. Aku mendengarkan suara-suara lain. Suara desahan dan kemesraan yang seharusnya hanya menjadi milikku. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk tulang. Rasa jijik yang membakar amarahku hingga menjadi abu yang beku. Ponselku berdering. Bima. Saya sudah punya semuanya, Bu Arini, lapornya dengan nada formal. Pengakuan verbal atas korupsi, pengalihan dana, pembelian aset, dan bukti visual perselingkuhan yang tidak terbantahkan. Saya akan terus merekam sampai besok. Bagus, Pak Bima, jawabku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang sekali. Besok, saya ingin Anda menyiapkan ballroom utama di Guestow. Pukul 13 tepat. Pastikan layar proyektor terbesar terpasang dan terhubung langsung ke server Anda. Siap, Bu. Untuk siapa presentasi ini? Untuk presentasi proyek yang sesungguhnya, kataku. Aku menutup telepon dan beralih ke panggilan lain. Panggilan ke maskapai penerbangan charter. Saya konfirmasi, kataku. Penerbangan besok pagi pukul 8. Rombongan 15 orang. Atas nama Wijaya Group. Jemput tamu kehormatan saya di alamat yang sudah saya kirimkan. Tamu kehormatan itu adalah seluruh keluarga inti Bram. Ibunya, ayahnya, kakak-kakaknya,
dan ipar-iparnya. Mereka yang selalu memujanya sebagai anak emas yang saleh, setia, dan sukses. Aku juga mengirimkan email undangan mendadak kepada 3 direktur utama di Holding Wijaya Group. Subjek, rapat tinjauan proyek strategis Kalimantan, wajib hadir lokasi, Ballroom Eksekutif Guesto, Site Kalimantan. Waktu, besok, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Transportasi, pesawat charter pukul 8. Langkah terakhir, aku mengirim pesan singkat kepada Bram dan Riana. Selamat pagi. Akan ada perubahan rencana mendadak. Saya, Dewan Direksi, dan seluruh keluarga akan terbang ke Kalimantan besok untuk meninjau progres awal sekaligus merayakan penunjukan kalian. Saya ingin kalian menyiapkan presentasi singkat tentang rencana kalian. Kita bertemu di Ballroom Guesto pukul 13. See you. Di Kalimantan, Bram dan Riana terbangun di tempat tidur mewah mereka. Notifikasi pesan itu masuk hampir bersamaan. Wajah Riana pucat pasi. Direksi? Dan keluargamu? Kesini? Sekarang? Bram mengusap wajahnya, berusaha menghilangkan sisa kantuk dan sampanye. Sialan. Wanita gila kerja ini benar-benar tidak bisa ditebak. Kenapa harus mendadak? Bagaimana ini, Mas? Presentasi apa? Kita bahkan belum melakukan apa-apa. Riana panik. Bram menarik napas, mencoba tenang. Tenang, RI. Tenang. Ini justru bagus. Kita buat presentasi seadanya. Kita tunjukkan dedikasi kita. Arini membawa keluargaku untuk memamerkan aku. Kita mainkan saja perannya. Kamu yakin? Tentu saja, kata Bram, memeluk Riana. Setelah presentasi selesai, mereka semua akan kembali ke Jakarta. Dan kita akan tinggal di sini, melanjutkan pekerjaan kita. Ini hanya gangguan kecil. Sekarang, ayo kita buat presentasi paling meyakinkan dalam hidup kita. Mereka tidak tahu, presentasi paling meyakinkan sudah kusiapkan. Dan mereka berdua adalah bintang utamanya. Pukul 12.30 siang. Ballroom di Eksekutif Guesto sudah terisi penuh. Udara yang seharusnya sejuk oleh pendingin ruangan terasa berat dan menyesakkan. Di satu sisi ruangan, duduk 3 direktur utama Wijaya Group. Wajah mereka serius, buku catatan terbuka di pangkuan. Mereka jelas tidak senang harus terbang mendadak ke Kalimantan untuk sesuatu yang mereka anggap bisa diselesaikan lewat video conference. Di sisi lain, rombongan keluarga Bramantio duduk melingkar. Ibu Wati, mertuaku, duduk paling depan. Wajahnya berseri-seri, memakai batik sutra terbaiknya. Di sebelahnya, ayah mertuaku, dan kakak-kakak Bram beserta pasangan mereka. Mereka semua berbisik-bisik, memuji kemewahan tempat itu dan betapa hebatnya Bram hingga dipercaya memegang proyek sebesar ini. Arini, menantuku sayang, sapa Ibu Wati saat aku masuk. Ibu bangga sekali padamu. Kamu istri yang luar biasa, selalu mendukung karir Bram. Lihat, kalian berdua pasangan yang sempurna. Saling mendukung. Aku tersenyum tipis. Terima kasih sudah datang, Bu. Hari ini memang hari yang sangat spesial. Di barisan paling depan, Bram dan Riana duduk berdampingan. Mereka tampak serasi. Bram mengenakan kemeja biru muda lengan panjang yang digulung rapi, memancarkan aura eksekutif muda yang sukses. Riana, di sebelahnya, memakai blazer putih gading yang elegan, rambutnya disanggul modern. Mereka terlihat gugup, tapi juga bangga. Mereka siap memainkan peran sebagai pasangan profesional yang berdedikasi. Mereka memegang flash disk berisi presentasi palsu yang mereka siapkan semalaman. Aku berjalan ke podium di depan. Ruangan seketika hening. Mataku menyapu seisi ruangan, berhenti sejenak pada para direktur, lalu pada keluarga mertuaku, dan terakhir, mendarat pada 2 orang di barisan depan. Selamat siang, kataku. Suaraku tenang, jernih, dan diperkuat oleh mikrofon. Terima kasih atas kehadiran mendadak bapak-bapak direksi, dan juga, selamat datang untuk keluarga besar saya. Ibu Wati bertepuk tangan pelan, yang lain mengikuti. Ibu benar, lanjutku, menatap lurus ke mertuaku. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita berkumpul di sini untuk merayakan sebuah prestasi yang luar biasa dari 2 orang kepercayaan saya.
Aku mengarahkan tanganku pada Bram dan Riana. Suami saya, Bramantio, yang saya percayakan memimpin Wijaya Property. Dan sahabat saya, Riana, manajer pengembangan bisnis kita. Bram dan Riana tersenyum tegang, mengangguk kecil pada hadirin. Biasanya, dalam rapat proyek, kita akan membahas timeline, anggaran, dan strategi, kataku. Tapi hari ini, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Sebelum kita melihat ke depan, saya ingin kita semua meninjau kinerja di belakang. Kinerja yang membawa kita semua ke ruangan ini. Aku melihat ke arah Bima, yang berdiri di ruang kontrol di belakang. Pak Bima, tolong putar materi tinjauan audit yang pertama. Wajah Bram dan Riana langsung berubah. Audit? Ini bukan bagian dari rencana. Layar proyektor raksasa di belakangku menyala. Tapi itu bukan slide PowerPoint berisi angka dan grafik. Itu adalah rekaman video. Rekaman dari ruang tamu Guesto ini diambil 24 jam yang lalu. Layar menunjukkan Bram dan Riana bersantai di sofa, tertawa sambil memegang gelas sampanye. DG. Aku bisa melihat Bram menegang di kursinya. Riana menatap layar dengan mata terbelalak, wajahnya mulai kehilangan warna. Kemudian, suara terdengar. Jernih dan jelas di speaker ballroom. Suara Riana, bersulang untuk Arini. Para direktur mengerutkan kening. Suara Riana, si bodoh yang terlalu sibuk mengurus perusahaan, sampai lupa mengurus suaminya sendiri. Gasps, suara terkesiap datang dari barisan keluarga. Ibu Wati menutup mulutnya. Senyumnya lenyap seketika. Apa maksudnya itu? Bisiknya. Bram setengah berdiri. Arini, hentikan ini. Video apa ini? Duduk, Bram, perintahku dengan nada dingin yang menghentikan gerakannya. Presentasi baru saja dimulai. Ini adalah bagian dari tinjauan kinerja. Video berlanjut. Suara Bram, tertawa, SSH, jangan begitu. Kita harus berterima kasih padanya. Tanpa kesibukannya, aku tidak akan bisa mengalihkan sedikit dana untuk apartemen indah kita. Jika tadi hanya terkesiap, sekarang ruangan itu sunyi senyap. Salah satu direktur, Pak Gunawan, yang mengepalai bidang keuangan, membetulkan letak kacamatanya. Matanya menajam ke arah layar, lalu ke arahku. Suara Riana, aku masih tidak percaya kamu berhasil, Mas. Apartemen itu, mobilnya, aku merasa seperti ratu. Suara Bram, dan kamu memang pantas mendapatkannya. Arini tidak akan pernah tahu. Dia terlalu sibuk dengan audit holding. Dia tidak akan punya waktu mengecek detail vendor-vendor fiktif yang kubuat di Wijaya Property. Vendor fiktif? Suara Pak Gunawan menggelegar di ruangan yang hening. Bu Arini, ini penggelapan. Bramen. Ayah mertuaku membentak. Apa yang dia katakan? Bram tidak bisa menjawab. Dia gemetar, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia menatapku, matanya memancarkan amarah dan ketakutan yang luar biasa. Tenang, Pak Gunawan, kataku. Semua bukti transfer, nama perusahaan fiktif, dan aliran dana ke dealer mobil serta pengembang apartemen sudah saya siapkan. Itu akan kita bahas di sesi tinjauan keuangan. Sekarang, kita lanjut ke tinjauan kinerja personal. Aku memberi isyarat lagi pada Bima. Layar berganti. Video dari ruang tamu berganti dengan cuplikan-cuplikan lain. Saat Riana duduk di pangkuan Bram. Saat mereka berciuman mesra di dapur. Saat Bram memeluknya dari belakang di balkon kamar. Puncaknya adalah rekaman audio dari kamar tidur. Meskipun gambarnya hanya menunjukkan langit-langit kamar, suara desahan dan bisikan mesra mereka memenuhi ruangan, tidak menyisakan ruang untuk imajinasi. Suara Bram, dia baru saja memberi kita bulan madu kedua, sayang. Suara Riana, aku mencintaimu, Mas. Jauh lebih dari dia. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Astagfirullah. Ibu Wati menjerit histeris. Dia berdiri dengan tubuh gemetar, menunjuk ke layar, lalu ke putranya. Bram, kau, anak macam apa kau? Kau mempermalukan keluarga. Dan kau, perempuan ular, dia beralih ke Riana. Kau, sahabat istri suamimu sendiri. Tidak punya
Riana akhirnya pecah. Dia ambruk di kursinya, menangis meraung-raung, menutupi wajahnya. Arini, maafkan aku dijebak? Dijebak? Teriakku, akhirnya melepaskan suaraku. Aku berjalan turun dari podium, mendekati mereka. Aura dinginku pecah, digantikan amarah yang membara. Aku berhenti di depan Riana. Kau dijebak, Ri? Apa aku yang memaksamu tidur dengan suamiku? Apa aku yang memintamu menyebutku bodoh saat kau menikmati sampahnya yang kubeli dengan uangku? Kau hidup dari belas kasihanku. Kau makan dari gajiku. Dan ini balasanmu. Riana hanya bisa menggeleng dan menangis. Lalu aku berbalik menghadap Bram. Dia berdiri kaku, napasnya memburu. Dan kau, desisku. Suami, setia, kebanggaan keluarga. Pemimpin, hebat, anak perusahaan. Kau tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri. Kau mencuri dariku. Kau korupsi uang perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata untuk menyenangkan perempuan ini. Arini, cukup, bentak Bram, akhirnya menemukan suaranya. Matanya merah. Kau gila. Kau memasang kamera di kamar pribadi kami. Ini ilegal. Kau menjebak kami. Ilegal? Aku tertawa, tawa yang kering dan menakutkan. Kau bicara soal ilegal? Kau yang membuat vendor fiktif dan mencuci uang perusahaan itu legal, begitu? Kau yang berselingkuh dengan karyawanmu di jam kerja, menggunakan fasilitas perusahaan itu legal? Ini bukan kamar pribadimu, Bram. Ini adalah aset perusahaan. Dan aku sedang melakukan audit. Aku berbalik menghadap para direktur. Bapak-bapak, kalian sudah melihat buktinya. Penggelapan dana, penyalahgunaan jabatan, dan perbuatan asusila yang merusak citra perusahaan. Pak Gunawan berdiri. Bu Arini, ini adalah pelanggaran berat. Kami mendukung penuh apapun keputusan Anda. Aku mengangguk. Aku kembali menatap Bram. Matanya liar, mencari jalan keluar. Keluargamu ada di sini, Bram. Para direktur ada di sini. Jelaskan pada mereka, kataku dengan suara rendah namun mematikan. Jelaskan pada ibumu, yang selalu membanggakanmu. Jelaskan pada mereka semua. Akui perbuatanmu. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada Bram. Ibunya menangis. Ayahnya menatapnya dengan pandangan paling kecewa yang pernah kulihat. Riana terseduh-seduh di sampingnya. Jebakan itu telah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu pintu, pintu pengakuan. Waktu seolah berhenti di ballroom itu. Satu-satunya suara adalah isak tangis histeris Ibu Wati dan napas Riana yang tersengal-sengal di lantai. Semua mata para direktur yang dingin, mata keluarga yang hancur, tertuju pada satu pria yang berdiri gemetar di tengah ruangan. Bram menatapku. Di matanya, tak ada lagi cinta atau penyesalan. Yang ada hanya kebencian murni. Kebencian seorang pecundang yang terpojok. Desisnya, suaranya serak. Kau merencanakan ini semua? Kau menjebakku. Aku hanya menyalakan lampu, Bram, jawabku dingin. Kau yang memilih menari telanjang di tengah kegelapan. Sekarang, akui perbuatanmu di depan semua orang yang telah kau bohongi. Bram, ayah mertuaku akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tapi berwibawa dan penuh luka. Jawab istrimu. Jawab kami. Apa semua yang kami lihat di layar itu benar? Apa kau mencuri? Pertanyaan, mencuri, itu lebih menusuk daripada berselingkuh bagi ayahnya. Itu adalah aib keluarga. Bram terdiam lama. Rahangnya mengeras. Dia melihat ke ibunya yang meraung, ayahnya yang menatapnya hina, dan para direktur yang menilainya seperti bangkai. Akhirnya, dia tertawa, tawa yang mengerikan dan putus asa. Ya, teriaknya, membuat seisi ruangan terlonjak. Ya, itu semua benar. Apa kalian puas? Dia menunjuk ke arahku. Aku bosan menjadi bayang-bayang istriku. Aku bosan pura-pura menjadi suami sempurna untuk keluarga terhormat ini. Aku bosan hidup di bawah kendalimu, Arini. Selalu pekerjaanmu, selalu perusahaanmu. Kapan kau pernah punya waktu untukku?
Jadi kau korupsi sebagai kompensasi atas kesibukanku? Tanyaku sinis. Kau menggunakan uangku untuk membelikan apartemen dan mobil mewah untuk sahabatku karena kau merasa kesepian. Dia memberiku apa yang tidak pernah kau berikan, bentak Bram, menunjuk Riana yang menangis di lantai. Dia memberiku perhatian. Dia memujaku. Tidak sepertimu yang hanya tahu cara memerintah. Perhatian yang dibeli dengan uang hasil curianmu, potongku. Bram? Ibu Wati tidak tahan lagi. Dia maju, menampar wajah putranya itu dengan keras. Plak! Suara tamparan itu menggema. Kurang ajar kau. Ibu tidak pernah mengajarimu menjadi pencuri dan pezina. Kau bukan anakku. Kau telah mencoreng arang di wajah keluarga ini. Kau memalukan? Tangisan Ibu Wati berubah menjadi ratapan. Arini, maafkan dia, nak. Maafkan anakku. Sudah terlambat untuk minta maaf, Bu. Kataku, nada suaraku melembut saat berbicara pada mertuaku, namun kembali menajam saat menatap Bram. Riana, melihat ada celah, merangkak di lantai. Dia memegang ujung kakiku, pemandangan yang sangat menyedihkan. Rin, Arini sahabatku, tolong jangan lakukan ini. Isaknya, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Aku Wilaf. Dia, Mas Bram yang merayuku. Aku hanya wanita lemah, Rin. Kau tahu aku. Aku tidak punya apa-apa tanpamu. Tolong, Rin, demi persahabatan kita. Aku menatapnya dari atasku. Persahabatan? Aku berjongkok, menyamakan pandanganku dengannya. Persahabatan kita berakhir saat kau memutuskan untuk tidur dengan suamiku, Riana. Persahabatan kita mati saat kau menyebutku, si bodoh, sambil minum sampanye yang kubeli. Kau bukan korban. Kau adalah predator yang sama hinanya dengan dia. Aku berdiri tegak. Aku tidak punya waktu lagi untuk drama ini. Bapak-bapak direksi, kataku, mengabaikan dua orang yang hancur di depanku. Kalian telah menjadi saksi atas dua hal. Pertama, penggelapan dana perusahaan oleh saudara Bramantio. Kedua, pelanggaran etika berat oleh saudara Bramantio dan saudari Riana. Pak Gunawan mengangguk. Tindakan apa yang akan Anda ambil, Bu Dirut? Efektif detik ini juga, umumkanku dengan suara lantang. Bramantio dan Riana, kalian berdua resmi dipecat dari Wijaya Group tanpa pesangon sepeser pun. Tubuh Riana lemas dan dia pingsan di tempat. Tak ada yang peduli. Bram menatapku nanar. Dipecat? Kau tidak bisa? Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya, potongku. Selanjutnya, tim hukum Wijaya Group akan segera memproses tuntutan pidana atas korupsi dan penggelapan dana yang kau lakukan. Kau akan menghadapi ini di pengadilan, Bram. Ayah mertuaku memejamkan mata. Aib itu kini menjadi resmi. Dan yang terakhir, lanjutku, mobil mewah yang kau berikan pada Riana, dan apartemen penthouse yang kau beli atas namanya dengan uang perusahaan, semua itu adalah aset Wijaya Group. Aku mengeluarkan dua dokumen dari map yang dipegang asistenku. Saya sudah membekukan aset itu pagi tadi. Surat penyitaan resmi akan tiba besok. Kalian akan keluar dari apartemen itu hari ini juga. Tidak, teriak Bram. Itu milikku. Tidak ada yang menjadi milikmu, Bram, kataku. Semuanya milikku. Uang yang kau curi, jabatan yang kau pakai, bahkan nama baik yang selalu kau banggakan. Semuanya dariku. Aku berbalik menghadap hadirin. Rapat hari ini selesai. Bapak-bapak direksi, terima kasih atas waktunya. Tiket pulang Anda sudah siap. Aku kemudian menghampiri ayah mertuaku. Pak, Bu, maafkan Arini harus melakukan ini. Tapi borok harus dibersihkan sampai ke akarnya. Ayah mertuaku menatapku, matanya lelah tapi tegas. Kau melakukan hal yang benar, Arini. Dia bukan lagi urusan kami. Dia menarik istrinya yang masih menangis untuk berdiri. Keluarga besar Bram berjalan keluar ruangan dalam diam yang memalukan, melewati Bram yang berdiri mematung seperti patung yang retak. Ruangan itu kosong. Hanya tersisa aku, Bima, dan dua pengkhianat itu. Riana mulai siuman, merintih di lantai. Bram menatapku dengan tatapan kosong. Apa yang akan terjadi pada kami,
bisik Bram. Aku memandangnya tanpa emosi. Aku sudah membelikan kalian berdua tiket. 1 tiket untukmu, Bram, dan 1 tiket untuk Riana. Tiket bus, kelas ekonomi. Aku melempar 2 amplop coklat ke lantai di depan mereka. Itu tiket pulang ke kampung halaman kalian masing-masing. Kalian datang ke Jakarta tanpa apa-apa, dan kalian akan kembali tanpa apa-apa. Semua rekeningmu sudah kubekukan untuk jaminan kerugian perusahaan. Pergi dari sini. Pergi dari kehidupanku. Riana merangkak mengambil amplop itu, air matanya menetes di atasnya. Aku berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Arini, panggil Bram, suaranya syarat dengan keputusasaan. Arini, tunggu. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku menyesal. Aku berhenti di ambang pintu. Aku tidak berbalik. Penyesalanmu tidak ada artinya buatku, Bram, kataku. Penyesalan itu milik kalian berdua. Nikmati itu selama sisa hidup kalian. Itu satu-satunya hal yang kutinggalkan untuk kalian miliki bersama. Aku melangkah keluar dari ballroom itu, meninggalkan mereka berdua, mantan suamiku dan mantan sahabatku, di lantai yang dingin, di tengah runtuhan kehidupan mewah mereka. Helikopter sewaanku sudah menunggu untuk membawaku kembali ke Jakarta. Saat helikopter mengudara, aku melihat ke bawah. 2 sosok kecil diusir keluar dari Guestou oleh petugas keamanan. Mereka hanya membawa tas jinjing mereka. Mereka akan memulai perjalanan panjang mereka kembali ke nol. Penyesalan itu akan menjadi teman abadi mereka, menghantui setiap langkah mereka selamanya. Dan aku akhirnya bebas. Langit Kalimantan sore itu berwarna oranye pekat, sama membara dengan amarah yang baru saja kulampiaskan. Baling-baling helikopter memecah keheningan, membawaku menjauh dari pulau yang menjadi saksi bisu kehancuran 2 orang yang pernah paling kucintai. Di dalam kabin yang bergetar pelan, aku sendirian. Adrenalin dari konfrontasi itu mulai surut, meninggalkan ruang hampa yang dingin. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering berbulan-bulan lalu saat aku pertama kali menemukan jejak pengkhianatan mereka di laporan keuangan. Yang kurasakan sekarang adalah lega. Seperti baru saja menyelesaikan operasi bedah yang rumit, mengangkat tumor ganas yang selama ini menggerogoti tubuh perusahaanku dan hidupku. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Mereka sudah diantar keluar dari area konsesi, Bu. Tiket bus sudah di tangan mereka. Aset di Jakarta sedang dalam proses eksekusi. Ku jawab singkat, bagus. Lanjutkan. Helikopter mendarat di landasan pribadi Wijaya Group di Jakarta tepat pukul 7 malam. Para direktur yang terbang bersamaku sudah pulang ke rumah mereka, wajah mereka masih pucat oleh syok. Tapi aku tidak pulang. Aku memerintahkan sopirku untuk membawaku langsung ke kantor pusat. Lampu di lantai 50, ruanganku, adalah satu-satunya yang menyala di gedung pencakar langit itu. Aku tidak melepas blazerku. Aku duduk di kursi kekuasaanku, membuka laptop, dan memulai rapat darurat online dengan Pak Gunawan, Direktur Keuangan, dan Kepala Divisi Legal. Selamat malam, Bapak-bapak. Maaf mengganggu istirahat Anda, kataku, suaraku terdengar tegas di keheningan malam. Saya tidak mau menunda ini. Kita harus bergerak cepat. Kami siap, Bu Arini, jawab Pak Gunawan. Dia tahu ini bukan waktunya berbasa-basi. 1, kataku sambil mengetik. Tim legal, saya mau laporan polisi resmi atas nama Bramantio diajukan besok pagi pukul 8 tepat. Pasal berlapis, penggelapan dalam jabatan, korupsi, dan pencucian uang. Saya mau media meliputnya. Biar ini jadi pelajaran. Siap, Bu. Draft laporan sudah kami siapkan, jawab kepala legal. 2. Pak Gunawan, saya menunjuk Pak Bima sebagai PLT. Direktur Utama Wijaya Property, efektif segera. Tugas pertamanya, audit forensik total. Bongkar semua vendor fiktif itu. Saya mau tahu berapa tepatnya kerugian kita sampai rupiah terakhir. Langkah yang bijak, Bu. Saya setuju, kata Pak Gunawan. 3. Tim legal dan security. Saya mau malam ini juga, apartemen penthouse di Kuningan itu dikosongkan. Ganti semua kuncinya. Jika ada barang pribadi Riana di sana,
Masukkan ke kotak kardus dan kirim ke alamat kampung halamannya. Saya tidak mau ada jejaknya tersisa. Sedang berjalan, Bu. Tim kami sudah di lokasi. Dan mobil sedan perak itu. Tarik malam ini juga. Masukkan ke aset perusahaan untuk dilelang. 4. Aku berhenti sejenak. Urus surat cerai saya. Besok pagi. Ada hening sejenak di seberang sana. Ini bukan lagi urusan perusahaan, tapi mereka tahu ini adalah bagian dari pembersihan total. Akan kami siapkan pengacara terbaik, Bu. Terima kasih. Rapat selesai. Aku menutup laptop. Sendirian di ruanganku yang menghadap gemerlap lampu Jakarta, aku akhirnya bersandar. Aku memandangi foto di mejaku. Foto pernikahanku dengan Bram. Dia tersenyum lebar, memelukku. Aku mengambil bingkai perak itu. Tanpa emosi, aku membukanya, mengeluarkan fotonya, dan merobeknya menjadi 2. Lalu, aku menjatuhkannya ke mesin penghancur kertas di samping mejaku. Pembersihan telah selesai. Sementara aku menegakkan kembali pilar kerajaanku, 2 orang yang telah kuhancurkan memulai perjalanan mereka ke neraka. Dari gerbang Guesto mewah, Bram dan Riana dipaksa berjalan kaki. Tidak ada mobil jemputan. Hanya tas kabin mereka dan 2 amplop coklat berisi tiket bus. Mereka harus berjalan 5 km di jalan tanah berlumpur bekas lintasan truk proyek untuk mencapai jalan raya utama. Matahari sudah terbenam. Suara serangga hutan dan satwa malam menjadi latar musik kejatuhan mereka. Ini tidak nyata. Bisik Riana, tersandung akar pohon. Sepatu hak mahalnya yang dibeli dari uang curian itu patah. Dia melemparnya dengan marah. Dia benar-benar membuang kita. Bram tidak menjawab. Dia berjalan di depan, langkahnya berat. Wajahnya kotor oleh debu dan keringat. Jas mahal yang tadi pagi dipakainya dengan bangga, kini kotor dan robek. Mas, jawab aku, pekit Riana. Apa rencanamu? Kita tidak punya uang. Ponselku bahkan tidak ada sinyal di hutan sialan ini. Bram berhenti mendadak. Dia berbalik, matanya merah menatap Riana dalam kegelapan. Rencana, desisnya. Rencana apa? Semuanya hancur. Gara-gara kau? Gara-gara aku? Riana tidak terima. Kau yang korupsi. Kau yang memulainya. Dan kau yang menikmatinya, balas Bram, suaranya menggelegar. Kau yang merengek minta mobil baru. Kau yang pamer soal apartemen. Kau pikir aku mau mengambil risiko itu kalau bukan untuk membiayai gaya hidup sialanmu? Kau pikir aku menikmati kebohongan itu? Tapi kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau akan meninggalkan Arini untukku. Bram tertawa sinis. Cinta? Kau pikir itu cinta? Itu semua pelarian. Kau adalah pelarian yang nyaman, Riana. Dan sekarang pelarian itu sudah buntu. Puak, Riana menamparnya, sama kerasnya dengan tamparan Ibu Wati. Brengsek kau, Bram. Bram memegang pipinya, tapi dia tidak membalas. Dia hanya menatap Riana dengan pandangan kosong. Sudah selesai, RI. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Kita sudah kalah. Mereka akhirnya sampai di jalan raya, berdebu dan kelelahan. Sebuah ojek membawa mereka ke terminal bus antar pulau. Terminal itu adalah antitesis dari bandara VVIP tempat mereka mendarat. Bau pesing, keringat, dan asap solar bercampur aduk. Orang-orang berdesakan. Mereka membuka amplop tiket mereka di bawah lampu neon yang remang-remang. Mata Riana terbelalak. Mas, tiket ini beda. Bram melihat tiketnya. Bus lintas Sumatera. Tujuan, Lampung. Dia melihat tiket Riana. Bus antar Jawa. Tujuan, Wonogiri. Arini. Bahkan dalam pembuangannya, dia begitu teliti. Dia tidak membiarkan mereka menderita bersama. Dia memisahkan mereka, mengirim mereka kembali ke titik nol mereka masing-masing. Riana mulai menangis lagi, kali ini tangisan putus asa yang nyata. Mas, aku ikut denganmu. Aku tidak mau pulang. Aku malu. Pulang kemana, RI, kata Bram datar. Aku juga akan jadi gelandangan di Lampung.
Setidaknya kau punya rumah orang tua untuk kembali. Bus tujuan Wonogiri meraung, kernetnya berteriak memanggil penumpang. Ayo, RI. Busmu berangkat. Bram, tolong jangan tinggalkan aku. Bram memandangnya. Wanita yang dulu membuatnya bergairah, kini tampak menyedihkan. Basah oleh air mata, kotor, dan tanpa harapan. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Semua sudah berakhir, katanya. Dia menarik tangannya dari genggaman Riana dan berjalan menjauh, menuju peron busnya sendiri. Riana menjerit memanggil namanya, tapi suaranya ditelan oleh deru mesin bus. Dengan langkah diseret, dia naik ke bus ekonomi itu, mencari tempat duduk paling pojok, dan menangis dalam diam. Dia malu. Dia hancur. Dia tahu, setibanya di desa, dia akan menjadi bahan gunjingan. Hidupnya telah usai. Di peron lain, Bram duduk di busnya. Dia memeriksa dompetnya. Kosong. Semua kartu kreditnya ditolak. Dia lalu merogoh saku celananya. Ada beberapa lembar uang ratusan ribu, cukup untuk membeli makan di perjalanan. Arini, lagi-lagi, dia tidak membiarkannya mati kelaparan. Dia membiarkannya hidup untuk menderita. Bus mulai berjalan, meninggalkan Kalimantan. Bram menatap kegelapan di luar jendela. Penyesalan itu mulai merayap. Bukan penyesalan telah mengkhianati Arini, tapi penyesalan karena telah meremehkannya. Penyesalan karena telah tertangkap dengan begitu bodoh. Penyesalan karena telah kehilangan segalanya. Dan dia tahu, penyesalan ini akan menjadi temannya satu-satunya dalam perjalanan pulang yang sangat panjang. Seminggu telah berlalu sejak presentasi kehancuran di Kalimantan. Dunia Arini Wijaya telah berputar, membuang beban mati yang selama ini menggerogotinya. Gema dari kejadian itu menyebar ke segala penjuru, menciptakan riak yang berbeda bagi setiap orang yang terlibat. Di Jakarta, Menara Wijaya berdiri kokoh seolah tak tergoyahkan. Namun di dalamnya, sebuah revolusi senyap sedang terjadi. Berita itu meledak di media bisnis. CEO Wijaya Group pecat suami dan sahabatnya dalam skandal korupsi besar. Judul-judul itu terpampang di mana-mana. Namun, narasi yang kubangun, atau lebih tepatnya, narasi yang kuizinkan bocor, adalah narasi tentang ketegasan, bukan tentang patah hati. Foto-fotoku yang beredar bukanlah foto istri yang menangis, melainkan foto CEO yang tegas berjalan keluar dari kantor polisi setelah menyerahkan berkas laporan. Aku adalah Arini Wijaya, sang ratu besi yang tidak akan mentolerir korupsi, bahkan jika pelakunya adalah suaminya sendiri. Citra perusahaan sempat goyah, namun citra kepemimpinanku justru meroket. Para investor menyukai ketegasan. Pagi itu, aku memimpin rapat Dewan Komisaris. Ini adalah rapat pasca krisis. Berdasarkan audit forensik penuh yang dipimpin Pak Bima, kataku, suaraku menggema di ruang rapat yang hening. Total kerugian akibat vendor fiktif dan pengalihan dana oleh saudara Bramantio mencapai 87 miliar rupiah. Desahan kaget terdengar. Angkanya lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun, lanjutku cepat, tim legal kami telah berhasil membekukan aset-aset yang dibeli menggunakan dana tersebut. Apartemen penthouse, 2 mobil mewah, dan beberapa rekening tersembunyi. Total aset yang berhasil disita dan akan dilelang kembali ke perusahaan bernilai sekitar 65 miliar. Sisa 22 miliar akan kita kejar melalui tuntutan pidana dan perdata. Para komisaris mengangguk. Kerugian itu menyakitkan, tapi langkah pemulihannya cepat dan efisien. Pak Bima, secara resmi saya angkat sebagai Direktur Utama Wijaya Property yang baru, umumkanku. Dan sistem audit internal akan saya rombak total, kini melapor langsung ke saya, bukan lagi melalui direktur anak perusahaan. Tidak akan ada lagi area abu-abu. Rapat ditutup dengan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan simpati, tapi tepuk tangan persetujuan. Aku telah membuktikan bahwa kapal ini tidak hanya selamat dari badai, tapi juga membuang jangkar yang berkarat dan menggantinya dengan yang baru. Sore itu, di ruang kerjaku yang luas, aku menandatangani dokumen terakhir. Surat gugatan cerai. Pengacaraku mengatakan ini akan cepat. Dengan bukti perselingkuhan dan tindak pidana, aku akan mendapatkan putusan verstek tanpa kehadiran tergugat dengan mudah. Ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal, tapi aku tahu siapa itu. Ibu Wati,
mantan ibu mertuaku. Arini? Nah? Suaranya terdengar parau dan tua. Dia pasti menangis berhari-hari. Siang, Bu. Jawabku, nada suaraku sopan namun datar. Nak, Ibu. Ibu minta maaf atas nama Bram. Ibu malu. Ibu tidak tahu bagaimana harus menebus. Tidak ada yang perlu ibu tebus, potongku lembut. Ibu tidak bersalah. Ini murni perbuatan Bram. Dia ada menghubungimu, tanyanya ragu. Sejak hari itu, dia tidak menelepon ibu. Dia tidak pulang ke rumah kami. Kami tidak tahu dia di mana. Kami melihat berita di TV, polisi. Ya Allah, Arin. Dia tidak menghubungiku, Bu, kataku jujur. Dan sejujurnya, itu bukan lagi urusanku. Ada keheningan yang menyakitkan. Maafkan kami, Nak. Kau menantu terbaik yang bisa kami harapkan, dan kami, anak kami. Jaga kesehatan, Bu. Aku menutup telepon. Pintu itu kini tertutup rapat. Aku menatap keluar jendela. Jakarta terbentang di bawahku. Aku merasa lelah, tapi juga ringan. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan terberat dalam hidupku. Lalu, mataku tertuju pada satu bingkai foto kecil di sudut meja yang luput dari pembersihan. Itu bukan fotoku dengan Bram. Itu fotoku dengan Riana, saat kami wisuda. Dua gadis muda penuh mimpi, berpelukan erat, tertawa lepas. Pengkhianatan Bram melukai pernikahanku. Tapi pengkhianatan Riana merobek hatiku. Aku mengambil foto itu, memandangnya lama. Wajah lugu itu, kapan dia berubah menjadi predator? Kapan persahabatan tulus itu berganti menjadi iri dengki yang mematikan? Aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Aku menjatuhkan foto itu ke tempat sampah. Pembersihan telah selesai. Sepenuhnya. Di Wonogiri, Jawa Tengah. Perjalanan bus selama 18 jam terasa seperti 18 tahun bagi Riana. Dia tiba di terminal desa yang berdebu dengan satu tas kabin yang berisi pakaian-pakaian mewah yang kini tampak konyol. Dia berjalan pulang. Setiap mata di desa itu menusuknya. Bisikan-bisikan terdengar jelas di telinganya. Itu kan Riana, anaknya Pak Sastro? Katanya sukses di Jakarta, jadi manajer, kok pulang dekil begitu? Aku lihat di TV, di acara gosip. Dia selingkuh sama suami bosnya. Dip. Wajahnya memerah karena malu. Dia berlari ke rumah panggung sederhana milik orang tuanya. Ibunya sedang menjemur gaplek di halaman. Melihat Riana, dia menjatuhkan tampahnya. Enduk, Riana ambruk di kaki ibunya, memeluk lutut wanita itu. Ibu maafkan aku, Bu. Aku gagal. Aku mal. Ayahnya keluar dari dalam rumah, wajahnya keras. Dia adalah seorang petani yang menjunjung tinggi harga diri. Gagal, kata ayahnya datar. Kau bukan gagal, Enduk. Kau itu aib. Kau mencoreng nama keluarga ini. Kau merebut suami temanmu sendiri. Apa itu yang kami ajarkan padamu? Bukan, Pak, aku dijebak. Jangan bohong lagi, bentak ayahnya. Beritanya ada di mana-mana. Kau pikir kami bodoh di desa? Mulai sekarang, kau di rumah saja. Jangan keluar. Jangan bikin malu keluarga lebih banyak lagi. Riana terperangkap. Di Jakarta, dia adalah seorang manajer yang glamor. Di sini, dia adalah tahanan rumah, bahan gunjingan satu desa. Setiap malam, dia terbangun sambil berteriak. Dia memimpikan kemewahan apartemennya. Dia memimpikan sensasi mengendarai mobil barunya. Lalu dia terbangun di kamar sempitnya yang berbau apek, dengan suara jangkrik di luar. Dia mencoba menghubungi Bram. Nomornya tidak aktif. Dia mencoba mencari di internet. Nama Bramantio ada di mana-mana, tapi sebagai daftar pencarian orang, DPO, atas kasus penggelapan. Dia sendirian. Dibuang oleh kekasihnya, dibuang oleh sahabatnya, dan menjadi aib bagi keluarganya. Penyesalan itu bukanlah karena dia telah menyakiti Arini. Penyesalannya adalah karena dia memilih pria yang salah, pria yang ternyata sama lemahnya dengan dirinya. Dan penyesalan terbesarnya adalah karena dia tertangkap di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bram turun dari bus dengan perasaan hampa. Dia tidak pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta, tentu saja.
Dia telah disumpahi oleh ayahnya sendiri. Dia pergi ke Lampung, tempat paman jauhnya tinggal. Dia tiba di sebuah desa nelayan yang miskin. Bram? Pamannya menatapnya tak percaya. Bukan main. Si sukses dari Jakarta. Ada apa? Jatuh, paman, kata Bram singkat. Bisa aku menumpang beberapa hari? Beberapa hari berubah menjadi seminggu. Bram membantu pamannya menjaring ikan. Kulitnya yang terawat kini terbakar matahari. Tangannya yang biasa memegang pena mahal kini melepuh karena menarik jala. Malam itu, di warung kopi dekat pelabuhan, dia melihat berita di TV butut. Tersangka kasus korupsi Wijaya Property, Bramantio, masih buron. Wajahnya terpampang di layar. Hei, kata seorang nelayan di sebelahnya, menyipitkan mata. Orang di TV itu mirip sekali dengan kau, ya? Jantung Bram serasa copot. Dia melempar uang beberapa ribu ke meja dan lari tunggang langgang. Dia tidak bisa tinggal di sana. Dia tidak bisa tinggal di manapun. Dia kini adalah buronan. Tanpa uang. Tanpa keluarga. Tanpa nama. Penyesalannya menggerogotinya setiap detik. Dia tidak menyesali Riana, wanita itu hanya alat. Yang dia sesali adalah Arini. Dia menyesal telah meremehkan wanita itu. Dia selalu berpikir Arini sibuk dan bodoh. Dia salah. Arini sibuk mengawasinya. Arini sibuk membangun jebakan. Arini adalah otak di balik segalanya, dan dia, pria yang selalu dibanggakan ibunya sebagai pintar dan hebat, hanyalah seekor tikus bodoh yang masuk perangkap keju. Dia menyesal bukan karena telah berselingkuh. Dia menyesal karena telah kalah telak. Penyesalan itu, penyesalan karena kesombongannya sendiri, adalah penjara yang akan menghantuinya selamanya, lebih buruk daripada penjara fisik manapun. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, begitu pula takdir. Di Jakarta, Menara Wijaya tidak lagi berduka. Di bawah kepemimpinan tunggal Arini Wijaya, perusahaan bergerak lebih cepat dan lebih bersih. Kepergian Bram, yang awalnya dianggap sebagai skandal, kini dipandang sebagai langkah pembersihan yang brilian oleh seorang CEO yang tegas. Arini berdiri di balkon eksekutif Guestou di Kalimantan. Tempat yang sama di mana Bram dan Riana merayakan bulan madu, curian mereka. Tapi Guestou itu telah berubah. Dulu sebuah sangkar jebakan, kini tempat itu menjadi pusat kendali proyek resor Kalimantan yang megah. Proyek itu berjalan lancar di bawah pengawasan Bima, yang kini telah resmi menjadi Direktur Wijaya Property. Angin malam berhembus sejuk. Arini menyesap teh hangat, memandangi kerlip lampu proyek di kejauhan. Dia tidak lagi merasa marah. Yang ada hanya keheningan. Luka itu ada, ya, sebagai pengingat. Tapi luka itu tidak lagi bernanah. Luka itu telah kering, menjadi bekas pengingat abadi untuk tidak pernah lagi mempercayai siapapun secara buta. Ponselnya bergetar. Sebuah email dari tim legalnya. Subjek, putusan final kasus Bramantio gugatan cerai. Isinya singkat. Gugatan cerai telah dikabulkan. Arini Wijaya resmi bercerai dengan Bramantio secara first take, tanpa kehadiran tergugat. Pengadilan telah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Bramantio secara in absentia atas kasus korupsi dan penggelapan dana. Dia kini resmi menjadi buronan negara, DPO. Seluruh aset yang disita, apartemen, mobil, dan dana di rekening, resmi dikembalikan kepada Wijaya Group sebagai ganti rugi. Arini menutup email itu. Selesai. Semuanya telah selesai. Dia mematikan ponselnya, memilih untuk menikmati pemandangan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan pengkhianatan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan dia merasa damai. Jauh di Wonogiri, di sebuah pasar becek di pagi hari, Riana duduk di sebuah bangku reyot. Pakaian manajer yang dulu melekat di tubuhnya telah berganti daster kusam dan celemek. Wajahnya yang dulu mulus terawat, kini kuyu dan sering menunduk. Dia sedang membantu ibunya berjualan pecel. Bungkus 3, enduk, kata ibunya, menyodorkan pincuk daun pisang. Tangan Riana yang dulu biasa mengetik di laptop dan memegang gelas sampanye, kini dengan kaku melipat daun pisang. Lo ini Mbak Riana, kan? Sebuah suara datang dari pembeli di depannya. Seorang wanita,
teman SMA-nya dulu, menatapnya dari atas ke bawah. Wanita itu menentang tas KW, tapi di mata Riana, itu tampak seperti tas Hermes. Mbak Riana yang dulu di Jakarta itu, kan? Yang di TV itu, bisik wanita itu, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Wajah Riana memerah. Dia hanya mengangguk, tidak berani menatap. Ya ampun, kirain sukses banget di Jakarta. Kok sekarang jualan pecel? Nadanya penuh cemoohan yang dibalut pura-pura simpati. Sudah, mau beli tidak? Bentak Ibu Riana, tidak terima anaknya direndahkan, meski dia sendiri malu. Wanita itu tertawa kecil, membayar, lalu pergi, tak sabar untuk menyebarkan berita itu ke seluruh pasar. Riana menahan air matanya. Inilah penjaranya. Dia tidak dipenjara fisik, tapi dia dipenjara oleh rasa malu. Setiap hari, dia harus menghadapi tatapan menghakimi dan bisikan orang-orang. Setiap malam, dia memimpikan apartemen mewahnya, mobil peraknya, dan kehidupan glamornya. Penyesalan menggerogotinya. Bukan penyesalan moral karena telah menyakiti Arini, tapi penyesalan karena telah kehilangan segalanya. Dia telah mempertaruhkan dunianya untuk seorang pria yang ternyata pecundang, dan kini dia harus membayar harganya dengan sisa hidupnya di pasar becek ini. Di sudut lain negeri ini, di sebuah terminal bus yang kumuh di kota pelabuhan, seorang pria kurus dengan topi yang menutupi wajahnya sedang mengangkut kardus-kardus berat ke dalam perut bus malam. Dia adalah Bram. 6 bulan sebagai buronan telah mengubahnya. Wajah tampan dan karismatik itu hilang, digantikan oleh janggut tak terurus, kulit yang menghitam, dan mata yang selalu awas. Dia hidup dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, tidur di emperan toko atau musola terminal, selalu berpindah tempat. Dia tidak lagi memegang smartphone canggih. Dia tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Setelah selesai bekerja, kuli panggul itu menerima bayarannya. Beberapa lembar uang lecek. Cukup untuk makan malam ini. Dia duduk di warung kopi murahan, memesan nasi bungkus. Matanya terpaku pada koran bekas yang tergeletak di meja. Sebuah foto besar di halaman bisnis menarik perhatiannya. Foto Arini. Foto itu diambil saat peresmian proyek resor Kalimantan. Arini tampak memukau dengan gaun batik yang elegan, tersenyum percaya diri, dikelilingi oleh para pejabat dan direktur baru. Judul beritanya, Wijaya Group cetak laba rekor di bawah kepemimpinan tunggal Arini Wijaya. Tangan Bram gemetar saat memegang gelas kopi. Itu seharusnya dia. Dia yang seharusnya berdiri di sana, di samping Arini, atau bahkan menggantikannya. Dia memiliki segalanya. Seorang istri yang brilian, posisi yang tinggi, kekayaan, dan kehormatan keluarga. Dia membuang semuanya. Untuk apa? Untuk Riana? Dia bahkan tidak ingat lagi wajah Riana dengan jelas. Untuk mobil? Untuk apartemen? Semua itu kini terasa begitu bodoh dan konyol. Dia membuangnya karena kesombongannya. Karena dia pikir dia lebih pintar dari Arini. Sebuah sirene polisi terdengar di kejauhan. Bram tersentak. Jantungnya berdebar kencang. Dia melempar uang ke meja, meninggalkan nasi bungkusnya yang belum tersentuh, dan lari ke dalam kegelapan ganggang sempit di belakang terminal. Dia tidak menyesali Riana. Dia tidak menyesali perselingkuhannya. Dia menyesal karena telah kalah. Dan penyesalan karena kekalahan itu, penyesalan karena telah meremehkan wanita yang seharusnya dia cintai, adalah hantu yang akan mengejarnya. Setiap hari, setiap malam, di setiap sirene yang dia dengar, di setiap wajah sukses Arini yang dia lihat di koran bekas. Penjara terbesarnya bukanlah sel berjeruji besi, tapi pelariannya yang abadi. 2 tahun berlalu sejak hari presentasi yang menghancurkan itu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi yang lain, waktu adalah penjara yang tak terlihat. Di Wonogiri, pasar desa itu masih sama. Riana masih di sana. Dia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Wajahnya yang dulu terawat kini tampak lebih tua dari usianya, ditandai oleh garis-garis kelelahan dan penerimaan yang pasrah. Cemoohan telah berganti menjadi tatapan kasihan, yang entah kenapa, terasa jauh lebih menyakitkan. Dia kini ahli membungkus pecel. Tangannya cekatan, tapi matanya kosong. Hari itu, seorang pelanggan,
wanita muda yang baru pulang dari Jakarta, membungkus belanjaannya dengan koran bisnis. Saat Riana menerima uang kembalian, matanya terpaku pada halaman depan koran bekas itu. Sebuah foto besar menampakkan Arini Wijaya. Sahabatnya itu tampak bersinar. Dia berdiri di atas panggung di Singapura, menerima penghargaan sebagai Asia's Most Inspiring CEO. Artikel itu memuji langkah beraninya membersihkan korupsi internal dan berhasil melipat gandakan aset Wijaya Group melalui ekspansi global. Tangan Riana yang berbau kencur dan terasi gemetar hebat. Dia teringat mimpinya dulu. Dia dan Arini bercanda di kamar kos mereka, berjanji akan menaklukkan dunia bersama. Dia bisa saja ada di sana. Dia bisa saja berdiri di samping Arini, bukan sebagai simpanan, tapi sebagai mitra. Sebagai direktur pengembangan bisnis yang sukses, yang terbang keliling dunia, memakai gaun desainer yang dia beli dengan uangnya sendiri. Dia memiliki kesempatan itu. Dia memiliki kepercayaan penuh dari Arini. Dan dia menukarnya dengan sebuah sedan perak, apartemen pinjaman, dan bisikan rayuan dari seorang pria yang ternyata sama lemahnya dengan dirinya. Penyesalan itu menghantamnya begitu keras hingga dia terbatuk. Bukan penyesalan karena telah menyakiti Arini, tapi penyesalan karena kebodohannya sendiri. Dia telah membuang tiket lotre yang sudah pasti menang demi sebuah kupon undian palsu. "Enduk, ngelamun aja," tegur ibunya. Riana tersentak. Dia menunduk, membungkus pecel berikutnya. Penjara ini tidak memiliki jeruji, tapi dia tahu, dia tidak akan pernah bisa lolos. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di pasar ini, dihantui oleh bayangan apa yang seharusnya terjadi. Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, Bramantio, tahanan nomor 404, sedang menyapu koridor. Pelariannya berakhir setahun yang lalu. Dia tertangkap di sebuah pelabuhan kecil di Sumatera saat mencoba menjadi ABK ilegal di kapal barang. Kurus, dekil, dan tanpa perlawanan. Karisma dan ketampanannya telah luntur, digantikan oleh tatapan nanar seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Hari itu adalah jadwal kunjungannya. Dia duduk di ruang tunggu yang pengap, menunggu. Tapi tidak ada yang datang. Sudah 6 bulan ibunya tidak lagi mengunjunginya. Ayahnya tidak pernah sekalipun datang. Keluarganya telah membuangnya, malu atas aib yang dia sebabkan. Dia sendirian. Melalui televisi di sudut ruangan, sebuah program berita bisnis sedang tayang. Mereka membahas resor mewah Wijaya di Kalimantan yang baru saja memenangkan penghargaan arsitektur internasional. Layar menunjukkan General Manager resor itu sedang diwawancarai. Di belakangnya, berdiri megah plakat peresmian yang ditandatangani oleh Arini Wijaya, Presiden Direktur. Bram menatap layar itu tanpa berkedip. Dia teringat. Dia ingat kesombongannya. Dia ingat saat dia menertawakan Arini di Guestou itu, menyebutnya bodoh dan gila kerja. Dia salah besar. Arini tidak gila kerja. Arini adalah seorang jenius yang sedang bekerja. Dia sibuk membangun kerajaan, sementara Bram sibuk mencuri batu batanya. Dan saat Arini tahu, dia tidak menangis. Dia membangun jebakan. Bram menundukkan kepalanya. Disinilah letak penyesalan terbesarnya. Bukan karena selingkuh. Bukan karena mencuri. Penyesalannya adalah karena dia telah meremehkan istrinya sendiri. Dia mengira dia adalah pemain catur, padahal dia hanyalah bidak di papan catur Arini. Dia, sang putra emas, yang dibanggakan, ternyata adalah orang paling bodoh di ruangan itu. Rasa malu atas kekalahan telak itulah yang menghantuinya setiap malam di sel yang dingin ini. Di tepi Danau Como, Italia, Arini Wijaya menyesap segelas limoncello. Dia tidak sedang bekerja. Dia sedang berlibur. Sendirian, tapi tidak kesepian. Setelah gugatan cerainya selesai dan perusahaan stabil, dia mengambil cuti panjang pertama dalam hidupnya. Dia berkeliling dunia, melihat tempat-tempat yang dulu hanya dia tandai di peta. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Bima. "Selamat sore, Bu. Hanya info." Laporan dari LP Cipinang, Bramantio mencoba mengajukan banding lagi. Ditolak. Arini membaca pesan itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak marah, tidak puas, tidak kasihan. Yang ada hanya kehampaan. Dia menghapus pesan itu,
lalu meletakkan ponselnya dalam mode senyap. Bram, Rihanna. Nama-nama itu terasa begitu asing. Mereka bukan lagi bagian dari ceritanya. Mereka bukan lagi bab yang menyakitkan. Mereka hanyalah catatan kaki di halaman yang sudah lama dia balik, catatan kaki yang tintanya telah pudar dan tidak lagi terbaca. Dia telah membalas mereka. Dia telah mengambil kembali semua yang mereka curi. Dan yang terpenting, dia telah mengambil kembali hidupnya. Dia memandang matahari terbenam di atas danau. Airnya tenang, memantulkan warna jingga yang damai. Penyesalan? Itu adalah minuman beracun yang dia biarkan untuk dinikmati oleh para pengkhianatnya. Dia telah membiarkan mereka hidup, karena dia tahu, hidup dengan penyesalan abadi adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kematian. Arini tersenyum, mengangkat gelasnya ke arah matahari yang tenggelam. Dia bersulang. Untuk dirinya sendiri. Untuk kebebasannya. 10 tahun telah berlalu. 1 dekade adalah waktu yang cukup untuk membangun kembali atau untuk hancur selamanya. Arini, di sebuah aula universitas yang megah, Arini Wijaya, kini di usia 40-an akhir, tampak lebih berwibawa dan tajam dari sebelumnya, berdiri di atas podium. Ia baru saja selesai memberikan pidato inspiratif. Di belakangnya, terpampang spanduk besar, peluncuran Yayasan Wijaya, beasiswa untuk wirausahawan wanita. Dia telah melampaui Wijaya Group. Perusahaannya kini adalah konglomerat multinasional, Wijaya Global. Namanya disejajarkan dengan para raksasa bisnis Asia. Dia tidak pernah menikah lagi. Dia tidak membutuhkannya. Kerajaannya adalah pasangannya, dan warisannya adalah ribuan wanita muda yang akan dia bantu untuk mandiri. Dalam sesi tanya-jawab, seorang mahasiswi bertanya, "Bu Arini, Anda adalah inspirasi kami. Tapi apa pengorbanan terbesar yang pernah Anda lakukan untuk sampai di titik ini?" Arini tersenyum tipis, senyum yang dingin namun tulus. "Saya tidak berkorban," jawabnya, suaranya jernih memenuhi ruangan. "Saya hanya membersihkan. Saya belajar bahwa untuk membangun sesuatu yang kokoh, Anda harus berani membuang fondasi yang busuk, tidak peduli seberapa dekat Anda dulu dengan fondasi itu. Jangan pernah mentolerir pengkhianatan. Potong, buang, dan jangan pernah menoleh ke belakang." Aula bergemuruh dengan tepuk tangan. Arini mengangguk, damai. Dia telah menghapus nama mereka dari hidupnya begitu bersih, hingga dia bahkan tidak lagi mengingat aroma parfum Rihanna atau suara tawa Bram. Mereka hanyalah debu. Rihanna. Di pasar Wonogiri yang becek, seorang wanita parubaya dengan wajah kusam sedang menata dagangan sayurnya. Itu Rihanna. Dia tidak lagi berjualan pecel bersama ibunya sudah meninggal. Kini dia yang mewarisi lapak kecil itu. Dia tidak lagi menjadi bahan gunjingan. Dia telah menjadi sesuatu yang lebih buruk, bagian dari pemandangan yang diabaikan. Orang-orang membeli darinya tanpa menatap matanya. Sebuah truk pengantar koran berhenti di dekatnya, sang sopir melempar tumpukan koran ke agen di sebelahnya. Halaman depan menampilkan wajah Arini yang sedang berpidato di universitas. Rihanna menatap foto itu. Setiap hari, penyesalannya memiliki rasa yang berbeda. Dulu, rasanya panas dan penuh amarah. Kini, rasanya dingin dan hampa. Penyesalan itu bukan lagi tentang apartemen mewah atau mobil. Penyesalannya adalah tentang hari wisuda itu. Dia teringat janji mereka untuk menaklukkan dunia bersama. Arini melakukannya. Dia bisa saja berada di sampingnya, sebagai mitra, sebagai sahabat yang setara. Dia menukarnya. Dan kini, dunianya hanya sebatas lapak 3x3 meter yang berbau tanah basah. Dia masih hidup, tapi kehidupannya telah lama berakhir. Bram, gerbang besi LP Cipinang berderit terbuka. Seorang pria kurus dengan rambut beruban dan mata kosong melangkah keluar, memicingkan mata ke arah matahari yang menyilaukan. Bramantio bebas. Dia telah menjalani 8 tahun hukumannya. Tidak ada yang menjemput. Keluarganya telah menganggapnya mati. Dia berjalan tanpa tujuan, dengan beberapa lembar uang pemberian penjara di sakunya. Dia naik bus kota, terasing oleh dunia yang telah berubah. Gedung-gedung baru menjulang. Dia turun di pusat kota. Dan dia mendongak. Di depannya, berdiri megah, Wijaya Global Tower,
Sebuah pencakar langit 70 lantai dari kaca dan baja yang berkilauan. Itu jauh lebih besar dari menara lama. Di puncaknya, huruf W raksasa bersinar seperti mahkota. Kerajaan itu. Kerajaan yang seharusnya dia warisi. Kerajaan yang dia coba curi. Kerajaan yang dibangun di atas runtuhan kebodohannya. Dia menyentuh dinding marmer dingin di lobi. Seorang satpam yang tegap langsung menghampirinya. Maaf, Pak. Ada perlu apa? Tidak boleh berdiam di sini. Bram menatap seragam satpam itu, seragam dengan logo W yang sama. Dia adalah orang asing di kerajaannya sendiri. Dia berbalik dan berjalan pergi, sosoknya yang bungkuk menghilang di antara kerumunan. Arini telah mengambil semuanya, uangnya, perusahaannya, namanya, keluarganya. Tapi dia meninggalkan satu hal untuk Bram, satu hal yang juga dia tinggalkan untuk Riana. Penyesalan. Bagi Arini, mereka adalah catatan kaki yang terhapus. Bagi Bram dan Riana, Arini adalah keseluruhan buku yang tidak akan pernah bisa mereka tutup. Hantu kesuksesannya adalah penjara abadi yang akan menghantui mereka berdua, di pasar yang becek dan di jalanan yang asing, sampai akhir hayat mereka.